Unit Reaksi Cepat, URC, Resmob Satreskrim Polres Bantaeng meringkus seorang buruh harian lepas berinisial MA alias Ancu, 26, atas kasus dugaan tindak pidana pengeroyokan, Senin, 10 Agustus 2026, sekitar pukul 11.30 WITA. Penangkapan salah seorang dari 3 terduga pelaku ini dipimpin langsung oleh Dantim URC Resmob Polres Bantaeng, Aibda Sabil, di wilayah Libua, Kelurahan Karatuang, Kabupaten Bantaeng. Kasat Reskrim Polres Bantaeng, AKP Andi Aldiansyah, membenarkan adanya pengungkapan dan penangkapan tersebut. Benar, tim Resmob telah mengamankan seorang terduga pelaku terkait laporan pengeroyokan dan 2 orang lainnya, teman terduga pelaku, masih dalam proses pengerjaan tim Resmob. Saat ini yang bersangkutan terduga pelaku MA alias Ancu, 26 tahun, telah diserahkan kepada penyidik untuk proses hukum lebih lanjut, ujar Kasat Reskrim Polres Bantaeng, AKP Andi Aldiansyah, Selasa sore, 11 Agustus 2026. AKP Andi Aldiansyah menjelaskan bahwa insiden pengeroyokan ini terjadi pada Sabtu, 18 Juli 2026, sekitar pukul 23.30 WITA. Kejadian bermula saat korban, Umar Saputra, warga Kampung Sampara, Kelurahan Malilingi, dihubungi oleh rekannya bernama Reski via WhatsApp untuk datang ke Taman Bermain Pantai Seruni, Kelurahan Tapanjeng, Kecamatan Bantaeng. Namun sesampainya di lokasi, MA meminta sejumlah uang kepada korban. Proses pemindahan aktivitas sekretariat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, DPRD, Kota Makassar ke Gedung Sayap dilakukan secara bertahap. Sejumlah bagian sekretariat bahkan telah menempati ruangan baru dan menjalankan aktivitas pemerintahan dari Gedung Sayap DPRD Kota Makassar. Sekretaris DPRD Kota Makassar, Andi Rahmat Mapatoba, mengatakan pemindahan dilakukan menyesuaikan kesiapan ruangan yang tersedia. Saat ini, bagian humas, protokol, persidangan hingga keuangan sudah mulai beraktivitas di gedung baru. Sekarang kan sudah berangsur-angsur kita sudah pindahkan barang, menyesuaikan dengan kondisi ruang yang ada sekarang, kata Andi Rahmat, Selasa 11 Agustus. Selain bagian sekretariat, 4 komisi DPRD Makassar juga telah menempati ruangan yang disiapkan di gedung baru. Sementara itu, ruang pimpinan DPRD masih dalam tahap pembenahan sebelum seluruh aktivitas pimpinan dipindahkan. Khusus untuk komisi, 4 komisi itu sudah di sana, tapi untuk pimpinan, ruang pimpinan sementara masih pembenahan dulu sedikit, ujarnya. Dalam penataan gedung, ruang komisi berada di lantai dasar. Sementara bagian keuangan menempati lantai 1. Seorang pelajar SMKN 5 Takalar berinisial SA, 15, mengalami luka serius pada lengan kiri setelah diduga ditebas menggunakan senjata tajam oleh teman sekelasnya di lingkungan sekolah, Selasa, 11 Agustus 2026. Peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 7.15 WITA saat aktivitas belajar berlangsung di ruang kelas 10. Korban diduga ditebas dari arah belakang oleh teman sekelasnya yang juga masih berusia 15 tahun dan berinisial RP. Akibat kejadian tersebut, SA mengalami luka terbuka serius pada bagian lengan kiri. Korban kemudian mendapat pertolongan awal di puskesmas sebelum dirujuk ke RSUD Haji Pajonga DG Ngale Takalar untuk mendapatkan penanganan medis lebih lanjut. Direktur RSUD Haji Pajonga DG Ngale Takalar, Dr. Ruslan, membenarkan adanya pasien pelajar yang dirujuk ke rumah sakit akibat luka pada lengan. Ada laporan masuk di UGD pada tanggal 11 Agustus, pasien seorang siswa pelajar SMKN 5 Takalar berinisial SA dengan luka terbuka di lengan kiri, ujar Ruslan. Menurutnya, tim medis telah melakukan penanganan awal di unit gawat darurat, UGD,
sebelum korban dipindahkan ke ruang perawatan untuk menjalani penanganan lanjutan. Kondisi korban disebut dalam keadaan stabil dan dipersiapkan untuk menjalani tindakan. Warga Dusun Bontomanai, Desa Surulangi, Kecamatan Polong Bangkeng Selatan, Kabupaten Takalar, digegerkan dengan penemuan seorang bayi dalam kondisi meninggal dunia, Rabu 12 Agustus. Bayi tersebut ditemukan dalam kondisi terbungkus kain kafan putih di area lahan perkebunan yang berada cukup jauh dari permukiman warga. Kondisi bayi saat ditemukan diduga baru lahir, namun jenis kelaminnya belum diketahui. Penemuan tersebut kemudian dilaporkan kepada pihak kepolisian. Personel Polsek Polong Bangkeng Selatan bersama tim identifikasi Polres Takalar mendatangi lokasi untuk melakukan evakuasi serta pemeriksaan tempat kejadian perkara, TKP. Kapolsek Polong Bangkeng Selatan AKP Kaharudin Lalo membenarkan adanya penemuan bayi dalam kondisi meninggal dunia tersebut. Betul, seorang bayi. Namun belum diketahui jenis kelaminnya. Bayi ini ditemukan di sekitar lahan perkebunan yang jauh dari permukiman warga, kata Kaharudin. Polisi kemudian melakukan olah TKP dan mengumpulkan keterangan dari sejumlah saksi yang berada di sekitar lokasi. Proses tersebut dilakukan untuk mengungkap kronologi penemuan bayi serta mengetahui pihak yang bertanggung jawab atas kejadian tersebut.